firman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Ya, orang-orang yang dia menuntut ilmu kemudian mengamalkan ilmunya, maka dia akan mendapat kehidupan yang baik. Kita terarah bangun pagi subuh kita langsung ambil wudu, baca doa, wudu, salat subuh. Ada yang bagus sebelum salat subuh, salat tahajud dia. Kemudian dia salat witir, kemudian dia mendengar azan, dia jawab azan, kemudian wudu lagi, kemudian salat dia fajar. Ketika salat fajar di rumah, berangkat dari rumah salat subuh berjamaah. Ada salat subuh, kemudian berzikir, setelah salat kemudian zikir pagi, kemudian dia salat isra, salat duha, kemudian dia kerja sampai siang, salat zuhur, kemudian kerja sampai sore, kemudian malam lagi untuk ilmu, belajar, ngurus keluarga. Jadi ilmu yang dia dapatkan itu bermanfaat di dirinya. Jadi seharian dia itu bermanfaat, waktunya berkah, tidak sia-sia. Dia mendapatkan kehidupan yang baik kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ke-12, karena orang yang berilmu seperti cahaya yang menuntut, perangi, memberikan solusi kepada manusia. Kita lihat kisah orang yang berusia 99 nyawa. Ketika dia telah membunuh 99 nyawa, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ingin mencari orang yang berilmu. Dia cari orang yang berilmu, kemudian dia dapati pertama kali orang yang ahli ibadah. Kemudian dia mengucapkan kepada ahli ibadah tersebut bahwa Nabi bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah taubat untukku? Apa kata ahli ibadah tersebut? Tidak ada taubat untukku. Akhirnya ahli ibadah dibunuh jadi 100 nyawa. Kemudian dia cari lagi orang yang berilmu. Ketika dia mendapati orang berilmu, dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah taubat untukku? Apa jawab ahli ilmu tersebut? Bal yahulu baina taubat. Tidak ada penghalangnya antara kau dan kau bertobatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah engkau dari daerah, bukan daerah negeri yang rusak, daerah rusak. Pergi hijrah sana kepada orang-orang beribadah, kepada orang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia hijrah pergi. Ketika dia pergi hijrah, dia berjalan, kemudian di tengah perjalanan, tengah persimpangan dia pun meninggal pada zaman dia meninggal. Kemudian datang malaikat azab, malaikat rahmat untuk mengambil orang itu. Siapa yang berhak mengambil orang ini? Kata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qad, orang ini belum beramal sedikit. Kemudian orang yang malaikat yang kedua, malaikat rahmat mengatakan, ja'a taiban muqbilan qalbuhu 'ala Allah. Ya ja'a taiban muqbilan qalbuhu 'ala Allah, biqalbi 'ala Allah. Orang yang telah bertobat dan menghadapkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika berseru di malaikat azab dan malaikat rahmat, yaitu satu malaikat bagi manusia untuk mengurus perkara mereka sendiri. Kemudian diputuskannya kalau bisa jarak tempuhnya lebih dekat dari tempat yang dihijrahi, orang ini dibawa oleh malaikat rahmat. Tapi kalau jarak tempuhnya lebih dekat daripada daerah dia, maka orang ini dibawa malaikat azab. Akhirnya diukur 8 bulan. Diukur lebih dekat nih, ternyata sudah diukur oleh malaikat penengah tadi itu, ternyata jaraknya lebih mendekati tempat yang dia hijrahi. Akhirnya apa? Orang ini dibawa oleh malaikat rahmat. Subhanallah. Yang bolehnya seperti dia diampuni. Subhanallah. Tapi apa faedah dari bahasa kita ini? Ilmu itu bisa memperangi manusia. Ketika dia datang kepada ahli ibadah dia suka ibadah tapi tidak berilmu, tidak bisa memperangi manusia. Sementara ahli ilmu tersebut dia berilmu, ketika ada orang datang ke dia bisa memberikan solusi. Kemudian tadi dia bertobat, orang ahli ilmu tersebut dia tahu jawabannya. Kenapa? Karena dia berilmu. Ada tobat, masih ada tobat-tobatlah pada Allah Subhanahu. Pergilah kau hijrah, karena daerah itu sudah rusak. Akhirnya pada pergi, kemudian meninggal. Subhanallah. Ini faedah besar bahwa ilmu itu bisa menerangi manusia. Ia bisa menerangi manusia. Baik. Kemudian ke berapa? 13. Insyaallah lulus nih. Karena kita ingin dekat dengan Al-Quran yang merupakan kalam Allah, dan kita ingin dekat dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu besar kita agar dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita dengar Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena kita manusia pikir terus dibimbing, kita butuh arahan. Ya, kalau kita diarahkan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita bisa terhisap saja. Jadi kita dengan ilmu syar'i kita mendengar. Jadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz, ya, apa yang disampaikan oleh penceramah. Jadi kita mendengar Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 14, karena orang yang takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Ya, orang berilmu maka takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum maksiat, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut azab Allah Subhanahu Wa Taala, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita diuji dengan jemaah, kita diuji dengan harta kita, diuji dengan jabatan kita, diuji dengan wanita, istri, anak kita, diuji. Ya, kadang-kadang kita itu masya Allah pada zaman sekarang ditampakkan oleh wanita-wanita yang tidak dapat menutup aurat. Mereka menampakkan aurat mereka tidak pakai jilbab, membatis mereka, menata leher mereka, pakai ketok, bulu-bulu. Ini bisa merusak. Makanya kita kalau punya keluarga, kita nasihati dari kita dalam jemaah. Mungkin orang tua kita tidak pakai jilbab, mungkin adik kita perempuan, mungkin anak kita, terus kita ingatkan. Ya, jangan sampai mereka menimbulkan fitnah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hambanya adalah para ahli ilmu, para ulama. Mereka takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berbicara takut salah. Jika mereka berharap mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kedua orang berilmu ini masya Allah. Mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terakhir yang 12, karena dengan ilmu syar'i itu merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diperintahkan dengan ilmu syar'i. Makanya kita belajar ilmu syar'i. Allah Subhanahu Wa Taala di banyak ayat mengajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berilmu. Di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ilmulah kalimat la ilaha illallah. Maka ketahuilah kalimat la ilaha illallah wastaghfir dzambik dan abdullah terhadap dosa. Ya. Dalam ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Muhammad untuk belajar, untuk mengetahui kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat hak yang harus kita pelajari pertama kali sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Kalimat tauhid, di ilmu yang paling tinggi derajatnya ilmu tauhid daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fardun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan perintah, merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Mungkin saja para jemaah bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selesai pembahasan kita 15 alasan apa kita harus menuntut ilmu. Ya, mungkin bisa memberikan pencerahan bagi kita agar terus semangat menuntut ilmu syar'i. Kita harapkan setiap kita ajak keluarga kita atau teman-teman kita untuk menuntut ilmu syar'i, ya, agar pengajian kita terus berkembang dan dakwah kita sampai kepada kaum muslimin. Silakan ada bertanya. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfirullahaladzim min innahu huwal ghafurur rahim. Na'am. Ya. Syaikhul dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim dia membawakan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menyatakan, ta'allamu Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa itu bagian dari agama kalian. Ya. Di perkataan Umar bin Khattab ini ada kalimat ta'allamu itu fil amr. Fil amr itu perintah. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa itu bagian dari agama kalian.
Dengan perkataan beliau ini bisa kita ambil ya bahwasannya mempelajari bahasa adalah wajib. Belajar bahasa adalah wajib karena ini perintah. Nah, perintah di sini apakah dia fardhu ain ataukah dia fardhu kifayah? Ya. Setahu saya wallahu ta'ala bahasa Arab adalah fardhu kifayah. Ya, sebagian orang mempelajari insya Allah dia tidak berdosa. Adapun ketika dia mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, ya, atau mungkin dia sebagai penyuruh dakwah, maka dia harus wajib pelajari bahasa Arab karena seorang yang bergelut dalam agama. Kalau dia tidak ada basic bahasa Arabnya, bagaimana dia menyampaikan ceramahnya, menyampaikan ilmunya? Ya, berarti hukumnya wajib bagi dia. Ya, adapun kaum muslimin lainnya, maka dianjurkan saja mustahab. Ya, mustahab artinya sunnah. Dia belum pelajari boleh tidak. Akan tetapi hadirin mengatakan rahimakumullah jami'an, bahasa Arab ini tidak lepas dari keseharian kita. Kita berpikir pakai bahasa Arab, kita sholat pakai bahasa Arab, kita berdoa ya pakai bahasa Arab. Bahkan kita mau meninggal saja kita sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah itu berbahasa Arab. Bahkan di kuburan juga bahasa Arab. Rabbuka An-Nabiyuka sebagai hadis Nabi SAW menjelaskan hal itu. Ya. Jadi bagaimana posisi muslimin sebaiknya mereka mempelajari bahasa Arab begitu. Ya. Adapun kalau mereka tidak mau belajar bahasa Arab, ya, maka ini termasuk suatu yang merugikan bagi dirinya. Karena kita diperintahkan untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Adapun yang dimaksud dengan pembukaan tadi wallahu ta'ala besar, ya, menurut saya pribadi itu karena mungkin orang yang dia bergelut dalam agama Islam, maka hendaknya dia harus mempelajari wajib bahasa Arab sebelum dia terjun ke dunia dakwah. Betul itu. Adapun secara hukumnya Allah Ta'ala apakah perkataan kita ini itu fardhu ain semua mutlak. Ya, sementara Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah sesuai dengan kesanggupan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membebani seorang sesuai dengan kesanggupannya. Maka itu fikir ada penjelasan tadi secara potensi. Jadi tambahan itu menurut anak pribadi itu tidak mutlak untuk semua kaum muslimin gitu. Ya. Karena kalau kita katakan wajib sama seperti sholat, berarti dia berdosa pun begitu. Nah, berarti betul ada pentafsiran atau perinci, ya, perincian seperti itu. Yang mana harus iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mungkin barangkali nanti ada kata saya kurang enak. Sebelumnya saya mohon maaf. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kedudukan antara ilmu dan amal. Sebagaimana mungkin kita tahu dalam hadis ataupun keterangan-keterangan bahwa sebaik-baik tabi'in itu adalah Uwais Al-Qarni. Saya pernah dengar seperti Ustaz. Dan kita tahu amalan Uwais Al-Qarni itu apa? Amalannya kan baktinya terhadap orang tuanya gitu Ustaz. Nah, kemudian maksud saya ingin menanyakan ini adalah apabila misalnya kita dihadapkan dua kemungkinan antara menuntut ilmu, katakanlah jadwalnya itu misalnya malam pada maghrib misalnya kan, sementara di sisi lain kita juga perlu misalnya entah mengantar anak atau membimbing anak untuk belajar gitu Ustaz. Nah, ini kedudukannya bagaimana?
saya juga bertanya tentang apa namanya, kalau saya sebenarnya awam Ustaz, cuman saya pernah dengar juga manhaj dalam menuntut ilmu gitu Ustaz. Nah ini kan begini Ustaz, ada juga kadang-kadang kita dalam menuntut ilmu itu ustadznya harus ini, misalnya begitu Ustaz. Ustadznya harus yang ini atau kelompok ini gitu. Akan ada seperti itu Ustaz. Orang yang menuntut ilmu itu harus yang ini, harus yang ini. Nah gitu. Nah di sisi lain, kalau saya seperti saya pribadi yang awam, saya kadang-kadang gini Ustaz, apabila mendengarkan Ustadz yang A misalnya gitu kan, kemudian Ustadz yang B gitu kan. Nah, saya awam ini Ustadz hanya bisa mengangguk-angguk gitu. Oh iya begitu Ustadz. Karena saya awam. Nah, maksud saya ingin menyampaikan ini, kadang-kadang kan gini, saya konflik saja Ustadz, saya nggak terlalu pintar untuk berapa. Misal konfliknya misalnya seperti kemarin pernah kita bahas ya Ustadz ya, mengenai apa kemarin Ustadz, celana di atas mata kaki. Itu kan kalau kita dengar Ustaz A misalnya kan itu saya mengangguk, yang melarangnya saya mengangguk, ada yang disebabkannya dengan kesombongan saya juga mengangguk Ustaz. Jadi dalam artian mungkin ya memberi petunjuk bagaimana sebenarnya manhaj dalam menuntut ilmu yang sebenarnya. Karena bagi kami, bagi saya yang awam ini ya memang hanya bisa mengangguk Ustaz. Kita mendengarkan Ustaz ataupun ulama memberikan penyampaiannya atau keterangannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sahabatnya radhiyallahu anhu, beliau juga atau mereka juga memiliki kesibukan. Mereka bisa mengatur waktu. Sebagian ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW belajar, kemudian mereka bergantian untuk belajar kepada Nabi SAW. Intinya apa? Mereka bisa mengatur waktu. Jadi kita para orang tua sebagai seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, anak istri, ya. Kemudian juga kita memiliki tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala butuh ilmu. Lalu bagaimana solusinya? Kita harus pandai mengatur waktu. Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu 24 jam. Mana untuk ibadah, mana untuk cari nafkah, mana untuk mendidik keluarga dan lain sebagainya. Kita atur waktunya Mas, seperti itu. Ya, jadi waktu yang Allah berikan ini kita berikan sesuai dengan porsinya. Dan kita belum ini sebenarnya nggak ganggu kegiatan kita yang lainnya. Seperti ini pada hari Ahad misalnya atau hari Sabtu, di mana kita tidak bekerja, kita bisa datang ke majelis ilmu. Kita manfaatkan waktu libur itu untuk menuntut ilmu syar'i. Mungkin setelah pulang ini kita siang hari, Ustaz saya pengen jalan-jalan sama keluarga saya, menghibur keluarga saya, atau saya ingin mendidik keluarga saya. Silakan siang ini baru pergi sesuai keinginan masing-masing, begitu. Jadi intinya dalam sehari itu harus kita gunakan hal yang bermanfaat. Mana di situ untuk bekerja, di mana untuk beribadah gitu ya, di mana di situ untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini pun berbagai macam fasilitas yang ada bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah datang ke majelis ilmu, duduk. Boleh juga baca buku-buku agama, boleh juga mendengarkan video atau mendengarkan audio, termasuk juga menuntut ilmu. Tapi dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu itu datang mendengarkan kajian langsung. Kalau kita lihat TV, kita lihat audio, itu kadang-kadang lewat begitu saja. Tapi kalau begini kan kita nggak bisa main-main lagi, ya serius. Mendengar apa yang disampaikan begitu, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua berkaitan tentang pemahaman atau penyampaian dari Ustaz A, Ustaz Fulan kadang-kadang berbeda. Kita sebagai madhub ngangguk saja. Karena kita nggak tahu nih apakah benar kata dia, apakah enggak gitu. Lalu bagaimana manhaj menuntut ilmu? Yang pertama kita harus mengetahui apa yang disampaikan oleh para dai tersebut.
berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Kalau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat atau ijma' para sahabat atau ijma' ulama, kita ambil. Tapi kan nggak tahu itu ijma' atau enggak begitu. Tapi ikutin dulu Al-Quran, As-Sunnah, ya. Kemudian apa yang dibahas oleh dai tersebut. Kalau dia mengikuti Al-Quran dan hadis, kemudian ijma' para ulama, maka kita ikuti kalau itu benar. Ya, contohnya permasalahan apa misalnya? Jenggot yang kita katakan, ya jenggot, mungkin ada yang mengatakan, oh boleh dipotong, ya, boleh dipotong. Ada yang mengatakan nggak boleh dipotong. Ustaz A mengatakan haram dipotong jenggot, ya. Ustaz B mengatakan boleh dipotong. Lalu mana yang boleh kita ikuti Ustaz? Bingung saya. Kami mengangguk saja lah. Baik. Kita lihat mana dalil yang kuat. Kita disuruh mengikuti Rasulullah SAW, ya. Kemudian kita disuruh mengikuti para sahabat. Kita ikuti mana dalil yang kuat. Kalau dai tersebut menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tentang permasalahan jenggot, maka kita ikuti karena pendapatnya kuat. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, dia ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi, karena pendapat dia lemah, makanya kita ikuti. Lalu bagaimana mengetahui pendapat ini kuat dan pendapat ini lemah? Saya gambaran seperti ini. Nabi SAW banyak hadis itu menganjurkan, memerintahkan bahkan, ya, untuk memelihara jenggot, membiarkan jenggot. Di banyak hadis, ya, Nabi menyebutkan para ulama di antara dalam kitab Sahih Fikih Sunnah itu mengatakan bahwa jenggot hukumnya wajib dipelihara. Sudah. Kapan boleh dipotong? Nah, berarti itu pendapat dua nih. Dipotong itu dibolehkan ketika melaksanakan ibadah umroh, dan memotong jenggot itu di bawah pinjaman, bukan di atas. Tapi sebagian kaum muslimin, ya, atau sebagian dai yang mereka belum paham masalah itu, mungkin karena mengikuti hawa nafsu juga, mereka potong suka tuh, mereka cukur habis. Akhirnya dia mengatakan apa? Jenggot tidak wajib dipelihara. Kalau kita lihat dari pendalilan yang wajib sama yang kedua yang tadi, mana lebih kuat? Yang ini. Karena bahwasanya dia berdasarkan hadis Nabi yang menciptakan bahwasannya memakai jenggot atau membiarkan jenggot itu sunnah wajib. Ya. Adapun yang potong itu dia benar, tapi dia salah memaknai. Kenapa salah? Pernah seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar memotong jenggotnya, tapi di atas, ini mana? Di bawah. Dan itu pun beliau lakukan ketika melakukan umroh manasik. Tapi sebaik kaum muslim sekarang, dia tidak umroh, dia potong jenggotnya bukan di bawah lagi, tapi mana? Di atas. Bisa dipahami? Jadi kita ikut yang mana nih? Ustaz yang mana nih? Yang mana? Yang A tadi. Karena ini jelas dia dalilnya, kuat dalilnya, ijma' ulama, sepakatan para ulama. Sementara di sini tidak sepakatan para ulama. Jadi kita ikut yang ini. Itu saja, itu gambaran. Ya. Jadi lihat masalah fikih itu para ulama berikhtilaf. Masih pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Mari kita ikuti yang paling kuat dalilnya. Ya, itu saja. Seperti sholat. Mana dua? Dua-duanya, Masya Allah. Ya, kalau pendapat ulama yang A mengatakan kembali seperti semula, irsal, jadi nggak boleh sedekah. Tapi ulama-ulama yang lainnya, mereka tidak memahami dalil seperti itu. Orang yang berdiri sholat harus bersedekah. Jadi ketika sebelum sholat, ketika selesai sholat, kita harus sedekah. Baik itu setelah ruku ataupun ketika selesai takbir Allahu Akbar, baca surat Iftitah, Al-Fatihah, tetap sedekah. Habis dari ruku juga sedekah, begitu, Fuad. Ya, jadi dua pendapat para ulama. Kita lu nganggu, yang mana ini? Ya kita rasa itu kuat, itulah kita ambil. Ya, maksudnya kita rasa kuat ini, dalil yang kuat kita lihat, itulah kita ambil. Ulama ini menguatkan ini, kita ambil yang ini. Oh, yang ulama ini, yang ini kawan-kawan kita ngambil yang kuat ini, silakan. Masing-masing punya hujah. Ya, ini bukan permasalahan yang haram. Tapi kalau perkara jenggot tadi, perkara yang wajib itu bisa menyebutkan pada hari haram, karena lawan dari wajib adalah haram. Kita ikuti yang wajib ini. Beda dengan tadi ikhtilaf karena ikhtilaf yang
tidak haram, ya, tapi hanya satu mengatakan sedekap, satu mengatakan tidak. Jadi ikut dalil kuat itu saja. Jadi kalau ada ustaz mengatakan ini, kita lihat pada dalil kuat, ya, kita lihat pada dalil yang kuat itu saja. Dan melihat dalil kuat ini, itulah ketika kita betul ilmu. Kalau dia ngaji sekedar, dia nggak dapat, nggak tahu dia. Pasti ikut aja, nganggur. Tapi kalau dia terus pelajari, pelan-pelan, oh ternyata kata ustaz itu benar, ini lebih kuat, ya. Jatuhnya lemah, berarti saya harus ikut yang ini, begitu. Jadi untuk manhaj metode berilmu terus belajar, memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu aja ya. Baik. Kalau misalnya kita boleh ikut kelompok, kita ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan para ulama dan para sahabat yang mereka memutuskan satu permasalahan. Contohnya apa tadi? Ada ijma' para ulama. Contohnya Imam Malik, Imam Syafi'i berbeda pendapat, atau Imam Ahmad. Kita boleh sebagai kaum muslimin yang awam boleh mengikuti mereka, boleh mengikuti pendapat mereka, boleh. Karena kita awam nggak tahu. Cuma kalau kita tahu ada pendapat yang lebih kuat, kita ikuti yang itu. Ah, begitu dia. Misalnya ada ustaz fulan ikuti ulama fulan, pendapat mereka kita ambil pertama. Kemudian kita mendapatkan ilmu yang baru, ternyata pendapat mereka lemah, kita ikuti yang ini, begitu. Karena kita orang awam kan. Nah, ikuti dulu ini nggak apa-apa, dulu ini nggak apa-apa. Kalau ada dalilnya, hujahnya kuat. Tapi ada hujah yang lebih kuat, kita ikuti ini. Ya seperti itu. Paham ya? Kadang ada yang sama kuat ini, gimana Ustaz sama kuat? Dilihatlah mana yang lebih kuat sikit lagi itu. Baik, di sini ada perkataan Ibnu Taimiyah. Tadi masalah tentang bahasa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yusuf, inna anzalna Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sebenarnya kami menurunkan bahasa Arab, ya Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Ibnu Katsir mengatakan yang demikian itu bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, jelas, luas, dan maknanya lebih menyentuh sesuai dengan jiwa manusia. Oleh karena itu, kitab yang paling mulia Al-Quran diturunkan pada Rasul yang paling mulia, Rasulullah, diturunkan kepada malaikat yang paling mulia, Jibril. Ditambah kitab ini pun diturunkan di dataran yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu tanah Arab. Serta awal turunnya pun pada bulan-bulan mulia, pada bulan Ramadan, sehingga Al-Quran menjadi sempurna dari segala sisi. Syaikhul Islam ini berkata, dan sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama dan hukum belajarnya adalah wajib. Ya, berarti wajib ini kata beliau. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Nah, ini apa? Ketika seorang memahami Al-Quran dan Sunnah, dia harus pelajari bahasa Arab, wajib bagi dirinya. Ya. Karena pelajari mempelajari memahami Al-Quran dan Sunnah itu wajib, dan keduanya tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Hal itu sesuai dengan kaidah, mana itu wajib illa bihi wa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan maka ia juga wajib. Artinya apa? Ketika pelajari Al-Quran Sunnah, maka kita harus belajar bahasa Arab dulu. Wajib belajar bahasa Arab. Namun di sana ada sebagian dari bahasa Arab yang wajib ain, wajib kifayah. Jadi tadi. Berarti itu sebagian orang wajib ain, ada wajib kifayah. Kan begitu. Dan hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Umar bin Yazid. Dia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang isinya pelajarilah sunnah, pelajari bahasa Arab, dan i'rablah Al-Quran karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya, ini perintah dari Umar bin Khattab pada Abu Musa. Dalam riwayat lain disebutkan, Umar bin Khattab berkata, ta'allamu arabiyyan fa innaha min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab termasuk bagian dari agama kalian. Dan pelajarilah faraid. Apa faraid? Ilmu waris. Ya. Pelajari ilmu waris karena semuanya itu termasuk bagian dari agama kalian. Dalam kitab Iqtidha Shiratal Mustaqim. Jadi ada dua, wajib ain sama wajib kifayah tadi ya. Wallahu ta'ala bishawab. Saja para jamaah, demikian, semoga bermanfaat, semoga lebih hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi untuk ikhwan semua. Insyaallah setelah atau
ba'da sholat zuhur kita ada apa nih? Ada rezeki ya. Saudara kita